Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ramadhani Yusi dengan NIM 23115012. Baik, saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Azkia. Di sini saya membuat video sebagai tugas akhir saya di ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh dosen Ibu Asrina Mulyati MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah matematika dari beberapa ilmuwan. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah matematika pada zaman Yunani kuno, yang mana di sini saya ada bikin PPT tentang sejarawan matematika pada zaman Yunani kuno. Di sini saya tidak membahas semua, tapi saya membahas beberapa, yaitu ada 4 tokoh. Yang pertama itu ada Thales, yang mana Thales adalah matematikawan Yunani pada awal 624 sampai 547 sebelum Masehi. Ia lahir di Miletus, sebuah kota di Ionia yang berada di semenanjung pantai bagian barat Asia. Pada saat itu, kota tersebut merupakan pusat transaksi perdagangan penting pada saat itu. Thales dikenal sebagai orang pertama dari 7 orang bijak Yunani yang mendapatkan gelar tersebut, bukan karena sarjana namun negarawan dan kebijaksanaan filosofis yang etis. Di masanya, Thales ini adalah seorang pedagang yang membawanya pergi jauh dari negerinya dalam kunjungannya ke negeri-negeri yang lain. Thales berkesempatan menambah pengetahuannya dalam bidang matematika, alam, dan astronomi. Dan Pitagoras pergi ke Mesir untuk belajar. Nah, di sini ada beberapa teorema yang dikemukakan oleh Thales. Itu ada 5 teorema. Yang pertama itu suatu lingkaran dibagi 2 sama besar oleh diameternya. Yang kedua itu ada sudut-sudut atau satu segitiga sama kaki adalah sama. Yang ketiga itu ada pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh 2 garis yang berpotongan adalah sama. Yang keempat itu dua segitiga adalah sama dan sebangun apabila sudut dan satu sisinya sama. Yang terakhir itu atau yang kelima itu ada suatu sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran adalah siku-siku. Nah, selanjutnya itu tokoh Yunani kuno ada Pitagoras, yang mana Pitagoras ini lahir antara 580 sampai 569 sebelum Masehi di Pulau Aegia Samos. Dia pergi meninggalkan Samos pada awal tahun ke-18 untuk belajar di Phoenicia dan Mesir. Kemudian ia menetap di Crotona, sebuah kota Yunani di Italia Selatan setelah bertahun-tahun mengembara atau sekitar 50 tahun. Di sana dia mencari tempat yang cocok untuk sekolah dan mengumpulkan di sekelilingnya sebuah kelompok murid yang kemudian dikenal sebagai Pitagoras. Sekolah menerapkan 4 metode pendidikan yang umum. Murid berkonsentrasi pada 4 mata pelajaran, yaitu aritmatika, harmonia atau musik, geometria atau geometri, dan astrologia atau astronomi. Kemudian pada abad pertengahan 4, pembagian pengetahuan tersebut menjadi dikenal sebagai quadrivium, yang kemudian ditambahkan trivium logika, tata bahasa, dan retorika, mata pelajaran yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Pitagoras mungkin lebih mistik dari daripada pemikir rasional yang orang sangat dihormati oleh para pengikutnya. Karena tidak ada karya yang dianggap berasal dari Pitagoras, doktrin matematika dari sekolahnya hanya dapat diduga dari karya-karya penulis selanjutnya, termasuk itu Neo-Pitagoras. Moto dari Pitagoras yang terkenal adalah semua adalah bilangan atau bilangan menguasai seluruh alam.
Dalam hal ini, bilangan dianggap sebagai sejumlah titik konfigurasi geometri yang menggambarkan mata rantai antara geometri dan aritmatika Pitagoras dan pengikutnya, membangun bilangan-bilangan figuratif di mana banyak teorema menarik yang dapat dibuat dengan bilangan figuratif ini, antara lain yaitu bilangan triangular, bilangan bujur sangkar, bilangan pentagon, bilangan heksagon, bilangan persegi panjang. Selanjutnya itu tokoh matematika Yunani kuno yaitu Aristoteles, yang mana Aristoteles ini lahir pada tahun 385 sebelum Masehi di Stagira, sebelah timur Makedonia. Karena kota kelahirannya, Aristoteles sering disebut sebagai Stagrit. Meskipun Stagira dekat dengan Makedonia, secara politik Stagira merupakan koloni dari Yunani. Keluarga Aristoteles cukup terpelajar. Ayahnya Nikomakhia adalah seorang tabib dari keluarga Asklepiades yang dianggap masih keturunan dewa penyembuhan. Asklepios Nikomakhia merupakan tabib istana Makedonia menurut informasi yang beredar dari Souda atau Ensiklopedia Bizantium dari abad 10 Masehi. Aristoteles percaya bahwa logis harus dibangun silogisme. Silogisme adalah wacana di mana hal-hal tertentu dinyatakan sesuatu selain yang dinyatakan mengikuti keharusan dari keberadaan mereka. Dengan kata lain, silogisme terdiri dari pernyataan-pernyataan tertentu yang dianggap benar dan pernyataan-pernyataan tertentu yang kemudian tentu benar. Aristoteles membedakan antara kebenaran-kebenaran dasar yang khas untuk setiap ilmu tertentu dan yang umum untuk semua. Yang pertama sering disebut postulat, sedangkan yang kedua dikenal sebagai aksioma. Bagi Aristoteles, argumen logis menurut metodenya adalah salah satu cara pasti untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Dan terakhir itu tokoh-tokoh matematika Yunani kuno ada Plato. Plato terlahir dari keluarga aristokrat tinggi Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Ayahnya Ariston merupakan keturunan Kodros, raja Athena legendaris terakhir. Sementara ibunya Periktione adalah saudara perempuan dari Charmides dan juga sepupu dari Critias, yang mana keduanya merupakan tokoh terkemuka dari dalam sistem oligarki Athena pada tahun 404 sampai 403 sebelum Masehi. Plato mempunyai dua orang saudara laki-laki, yang mana itu Glaukon dan Adeimantos, yang mana muncul dalam mahakaryanya Politeia atau The Republic. Akademi Plato yang didirikan di Athena sekitar 385 sebelum Masehi, dengan kemajuan yang dicapai yaitu melakukan upaya signifikan dalam memecahkan masalah penggandaan kubus dan kuadrat lingkaran dan ke arah ketidakterbandingan dan dampaknya pada teori proporsi. Aritmatika yang ditulis Plato tidak hanya mencakup teori bilangan Pitagoras yang sudah dibahas, tetapi juga bahkan tambahan yang termasuk dalam buku ke-7-9 dari Elemen Euclid. Meskipun tidak diketahui apakah seluruh silabus yang dibahas Plato sebenarnya diajarkan di sekolah, dapat dipastikan bahwa Plato membawa matematikawan terbaik pada zamannya untuk mengajar dan melakukan penelitian, termasuk Theaetetus dan Eudoxus. Namun orang yang paling terkenal di akademia bagaimanapun adalah Aristoteles. Nah, dari sini itu untuk bagian matematika dari pendidikan yang terdiri dari mata pelajaran aritmatika atau teori bilangan, geometri bidang, geometri padat, astronomi, dan musik. Nah, ini beberapa bagian matematika yang didirikan oleh Plato atau yang dicetus oleh Plato. Nah, untuk referensi atau untuk referensi materi yang saya sampaikan saat ini itu ada di barcode ini. Saya simpan di barcode sini. Teman-teman bisa juga baca dari barcode yang saya kirim, dari barcode yang saya tampilkan di PPT. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan sekian sejarah matematika pada zaman Yunani kuno atau beberapa tokohnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.